Halo Sobat Bisnis, selamat datang di Mini Course bersama Bislook, tuntas habis masalah bisnis. Nah, jadi Mini Course ini dibawakan oleh Bislook untuk mengangkat isu-isu mengenai masalah bisnis. Di episode 1 ini, Bislook mengangkat tema mengenai brand identity, tepatnya mengenai logo desain. Sebelumnya aku mau berterima kasih buat Bislook yang udah memberikan kesempatan kepada aku. Perkenalkan, nama aku Muhammad Rizal Hikmatullah, aku mahasiswa dan juga freelance designer. Nah, selama beberapa menit ke depan, aku mau mengajak Sobis untuk jalan-jalan gimana cara aku buat ngedesain sebuah logo nih. Sebelumnya aku mau shout out buat baju-baju vendor, salah satu UKM yang mengizinkan aku untuk meredesain gitu ya, baju logonya si baju-baju vendor ini. Disclaimer ya, ini hanya untuk sharing aja nih, untuk kebutuhan edukasi aja nih. Tanpa basa-basi, kita langsung ke creative brief-nya. Nah, ini adalah sekilas creative brief dari proyek yang akan kita kerjakan. Nah, jadi topik kali ini tuh merupakan salah satu proyek yang sedang aku kerjakan beberapa bulan ini. Teman-teman juga tahu ya kalau si nama UKM-nya tuh baju baja, tapi ini hanya sebatas demonstrasi ya. Nah, jadi hal yang paling penting sebelum kita melakukan produksi logo itu adalah melakukan riset. Kenapa sih riset itu penting? Karena ini tuh yang menjiwai gitu. Bagaimana brand identity atau logo kalian akan terbentuk untuk merepresentasikan si perusahaan melalui brand identity atau si logo itu sendiri. Nah, jadi apa sih yang harus kita riset dari perusahaan itu? Aku highlight dulu tentang perusahaannya itu sendiri, kayak misalkan sejarah, visi misinya seperti apa, target marketnya, budaya atau kebiasaan si perusahaan itu tuh kayak gimana, SWOT, harus mengaudit si kompetitornya itu sendiri gitu, bagaimana si perusahaan terkait eksis di antara para kompetitor gitu. Nah, setelah kita mendapat data-data hasil riset, yang akhirnya kita bisa menentukan keyword-keyword yang paling merepresentasikan si perusahaannya gitu. Nah, dari keyword tadi kita bisa langsung wujudkan ke dalam sebuah key visual. Nah, jadi si key visual itu fungsinya untuk menerjemahkan si keyword dalam bentuk visual gitu. Kemudian ada look and feel. Jadi look and feel itu bagaimana si perusahaan itu menunjukkan citra dari si perusahaannya. Di kesempatan ini kita demonstrasikan bahwa look and feel-nya dari si beli baju itu kayak gini. Kayak misalkan youthful tapi kalem gitu dan ramah. Lanjut, jadi setelah kita mendapatkan keyword dan key visual, kita bisa menentukan mood board. Mood board ini tuh untuk membantu bagaimana istilahnya mood dari logo kita akan dibentuk gitu. Selanjutnya mengenai tipografi. Jadi si tipografi ini tuh menjadi salah satu elemen identitas yang berkesinambungan gitu. Bagaimana sebuah perusahaan dapat digambarkan. Si tipografi ini tuh dipilih, yang pertama adalah keterbacaannya, bagaimana si tipografi bermain dengan elemen visual yang lainnya. Selain itu juga adalah keunikan karakternya. Nah, setelah kita mendapatkan unsur-unsur seperti tadi keyword, key visual, mood board, tipografi, nah kita bisa mulai dengan melakukan sketching gitu. Nah, ini aku tunjukin speed art ketika aku digitalisasi dari sketsa yang telah aku siapkan sebelumnya. Nah, kenapa sih, seperti yang teman-teman lihat, kenapa sih aku mulai dari bentuk-bentuk yang dasar, kayak misalkan segitiga, lingkaran gitu, terus ada persegi, karena pertama dari nilai yang aku angkat tadi ya, jadi aku balik lagi ke salah satu hasil riset aku bahwa si perusahaan beli baju ini tuh menjual produk-produk basic gitu, dan aku ingat ke bentuk-bentuk basic itu yang tadi ya, kayak lingkaran, segitiga, persegi dan lain sebagainya gitu. Oh iya, logo itu sendiri ada beberapa jenisnya loh. Yang pertama adalah lettermark atau letter form. Jadi si letter form ini tuh identitas atau logo yang terbentuk dari inisial perusahaan itu. Terus ada juga wordmark, logo yang terbentuk dari kata atau beberapa kata, kayak misalkan ada Tokopedia, Bukalapak, nah itu merupakan wordmark ya. Ada juga abstract mark. Nah, jadi si abstract mark itu menggunakan beberapa bentuk visual untuk menggambarkan ide besar gitu. Biasanya sih penggabungan beberapa gambar, beberapa bentuk, akhirnya memunculkan visual baru. Kayak misalkan logonya ada Gojek.
Kemudian ada juga pictorial mark. Nah, setelah kita mendapatkan bentuk dasar, kita bisa mengembangkan bentuk-bentuk tersebut gitu. Yang penting adalah kita harus selalu senantiasa mengembangkan ide kita gitu. Karena dengan banyaknya ide, memunculkan kesan-kesan yang baru atau nilai-nilai yang baru yang sebelumnya tidak kita pikirkan gitu. Itu kenapa kita harus terus mencoba mengeksplorasi bentuk-bentuk yang udah ada, atau bahkan menggabung-gabungkannya gitu, mix and match. Salah satu tips yang sering aku terapkan adalah mengeksplorasi bentuk dasar dari tipografi yang aku pakai. Ini adalah Poppin yang aku modifikasi sehingga membentuk feel yang baru gitu. Salah satu bentuk eksplorasi adalah dengan menggabungkan antara huruf kapital dan huruf kecil gitu, supaya memberikan kesan playful. Warna juga memberikan psikologi tertentu gitu, baik itu merepresentasikan bagaimana perusahaannya, juga memberikan dampak emosional kepada customer-nya gitu. Nah, sebelum kita lanjut ke final design, aku mau tunjukin dulu nih sobat bisnis website Bizlook. Kunjungi di www.bizlook.id. Nah, jika kamu ingin mencari profesional yang kamu butuhkan, kayak misalkan aku butuh desain grafis, terus abis itu klik di subkategori, klik jasanya, dan di sini kamu bisa memilih paket sesuai yang kamu butuhkan. Nah, bagi sobat profesional yang ingin bergabung menjadi profesional di Bizlook, di www.bizlook.id/menjadi-profesional. Jangan lupa daftar sekarang. Oke? Nah, kita lanjut ya ke final design-nya. Ini adalah beberapa alternatif yang aku kembangkan dari bentuk dasar yang tadi aku udah siapkan gitu. Tentunya kita nggak bakal pakai semua logo ini kan ya, pasti kita harus menentukan logo mana sih yang paling yang terbaik untuk merepresentasikan si perusahaan tadi ya. Aku udah mengeliminasi sampai ada 4 logo yang bakal aku evaluasi di sini. Yang pertama adalah bentuk yang ini ya, yang pertama ada bentuk persegi panjang, segitiga, dan lingkaran gitu. Buat evaluasi aku tidak terlalu memberikan feel bahwa oh ini tuh merupakan perusahaan fashion gitu. Akhirnya aku angkat yang keempat ini, logo mark ini merupakan ambigram gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman putar 180 derajat, dia bakal kelihatannya tuh bakal sama gitu. Dan aku baru sadar itu ternyata teman-teman. Nah, terus selain itu juga aku pakai variasi huruf kapital dan huruf kecil sebagai representasi bahwa si perusahaan ini tuh membawa produk yang bervariasi dan bisa digunakan oleh banyak kalangan gitu. Nah, ini adalah jika si perusahaan memiliki brand family gitu. Dan ini adalah manifestasi warna dari mood board yang udah tadi kita buat, bagaimana si logo ini berinteraksi dengan warna gitu. Selain itu, dari keunikan si logo mark tadi, kita bisa membuat istilahnya pola atau pattern ya, seperti yang kurang lebih seperti ini gitu sederhananya. Nah, setelah kita lihat final desainnya seperti apa, akhirnya kita bisa kita bisa aplikasikan terhadap beberapa kebutuhan gitu. Di sini aku nggak terlalu banyak ya karena waktunya juga singkat. Jadi aku yang bawa yang pertama adalah sebagai bagaimana tampilannya jika jadikan sebagai profil. Dan si logo itu bisa berdiri sendiri, baik itu dari logo marks-nya sendiri dari tadi ya, atau si wordmark-nya sendiri gitu, atau bahkan keduanya. Nah, ini adalah yang tadi kan kita udah menyiapkan look and feel gitu ya. Nah, ini adalah jika dijadikan si foto tadi itu diberi logo dan dijadikan sebagai promotion media. Di sini aku mau ngangkat kalau si beli baju itu hadir buat keadaan apa aja, kayak misalkan unleash the smile di sini. Dalam keadaan senang, dalam istilahnya kemudian, ketika kita semangat, ketika banyak pikiran, ketika kita sedih, maupun apalagi ketika kita bahagia gitu. Nah, itu dia teman-teman sekilas tentang
gimana tentang proses logo desain. Terima kasih banyak udah bergabung. Nah, bagi kamu yang memiliki masalah bisnis, jangan lupa kunjungi website Bizlook, yaitu di www.bizlook.id. Bagi sobat profesional, jangan lupa untuk mendaftarkan dirinya sebagai profesional bersama Bizlook. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bizlook, tuntas habis masalah bisnis.